Halo semua, balik lagi bareng Rashid di sini. Vita. Dan kalau semuanya agak-agak berbeda ya, karena iya. biasanya kita perkenalan bintang tamu. Saat ini tuh kita udah langsung aja gitu. Iya, tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Iya, udah kelamaan soalnya basa-basinya. Iya. Udah pada bosan ya. Terus digantung ya. Iya. Kok gantung lagi? Ini sekarang kita ada Vidi dari mana nih? Vidi? dari planologi. Oh. Ya, PWK. Semester berapa nih sekarang si Vidi Aldiano? Bukan. Semester tua, Kak. Semester tua. Semester 7. 9. 7. Jangan dong yang Cuma masih muda 9. kali. Masih muda, belum pernah kan semester 14? Astagfirullah, jangan. Soalnya nanti Enggak lah, saya mah. saya mah 15. Video dong. Video yang pemutihan. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang apa sih itu jurusan planologi, karena sebenarnya kalau kayak aku yang orang-orang awam gitu ya, nggak tahu kok antara jurusan planologi sama arsitek, karena sedikit mirip-mirip gitu nggak sih? Iya nggak sih, Fit? Iya. Mirip ya? Iya. Apa sih bedanya kalau dari menurut Vidi yang udah nyemplung di dunia planologian? Belum lagi. Deket teh, tercelup. Gimana menurut Vidi? Kalau menurut kebanyakan orang awam sih pasti ngelihatnya apa sih bedanya arsitektur sama PWK gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita baru masuk pasti mikirnya sama-sama gambar nih gitu. Oh, iya, tapi bener. pas kondisi nyatanya tuh beda banget. Yang pertama, kalau kan sama-sama teknik nih, teknik arsitektur, teknik perencanaan wilayah dan kota, tapi kalau misalkan PWK itu lebih ke ilmu sosialnya gitu loh, Kak. Kalau arsitektur itu kan kita ngegambar kayak bener-bener ngegambar kan, Khusus ngedesain, bangunan ya gitu ya? khusus bangunan. Tapi kalau misalkan PWK kita belajar semua ilmu dari sosial, ekonomi, belajar gambar juga sama kayak arsitek. Kayak awal masuk kita belajar gambar manual, bikin garis lurus. Waduh. Kayak gitu. Kalau nggak bisa bikin garis lurus nggak lolos dong. Iya kayaknya. Kan gua ada bengkok-bengkok dikit. Paling nilainya aja yang berkurang. Oh, emang ada benar-benar khusus pelajarannya tentang Teknik gambar ya? Iya, Ada teknik ya? gambar ada. Tapi pada dasarnya yang membedakan itu kalau arsitektur lebih ke secara sederhananya gambar menggambar, kalau misalkan PWK lebih ke bagaimana kita merencanakan suatu kota. Ibaratnya Indonesia 40 tahun yang akan datang mau seperti apa, perencanaannya harus seperti apa gitu. Berarti lebih matang ya? Iya, lebih kompleks ya. Iya, lebih kalau kompleks. PWK tuh bukan hanya terkait gedungannya kan, kalau arsitek Nggak hanya Iya. sekedar ngebangun Iya. ya, tapi kalau ini efek kotanya, panjangnya kotanya ya. gitu. Iya. Terus konsep kotanya apa? Kayak misalnya kota yang baru nanti nih, kan itu Ibu pastinya kota, ya. pastinya PWK berperan penting Oh, kan. iya, Benar-benar iya, banget, iya, Kak, iya. benar-benar. Nah, kalau di kuliah sendiri sekarang kan video udah semester 7 ya kan? Iya. Waduh. Udah lama nih. Udah banyak pengalamannya. Iya, maksudnya ada nggak sih pengalaman seru yang paling berkesan selama Vidi itu kuliah PWK. PWK sampai di semester 7 ini? Apa ya, studio kayaknya, Kak. Oh, studio. Oh, ada studionya Iya. juga. Planologi. Iya, jadi mungkin kalau misalkan kayak anak-anak broadcast itu kan studionya studio Lab. kayak gitu Iya. kan. Kalau PWK ada studio lab, tapi yang dimaksud di sini itu jadi setiap kita ngelakuin studio itu 4 kali selama 4 semester. Jadi semester 3 sampai semester 7 itu biasanya studio itu kita jalan-jalan ke suatu wilayah selama 1 minggu, biasanya 10 hari sih. Nah, jadi kita misalkan nih datang ke suatu wilayah, di sana memecahkan masalah yang ada, dalam artian misalkan yang salah satu yang paling seru kemarin itu kita habis studio tapak rancang kota ke kota Cirebon. Nah, jadi di sana itu kita kan dibagi dalam tim gitu kan. Nah, pas dibagi dalam tim itu terjun langsung ke lapangan, ada yang bagian survei, terus pemetaan. Jadi kita cari tahu potensi di sana itu apa. Misalkan contohnya kawasan religi gitu. Kenapa si Cirebon ini bisa dikatakan sebagai kawasan religi? Apa aja potensi-potensi yang ada di sana? Terus gimana sih caranya mengkonsepkan agar kawasan religi ini bisa lebih rapih, lebih bagus, lebih diterima oleh masyarakat, lebih menjual kayak gitu. Oh, berarti sampai segitu detailnya, aspek-aspeknya juga dipikirkan, iya, aspek bener ekonomi, banget, sosial, Iya, budaya. iya. Oh, berarti PWK bukan hanya sekedar ngelihat kayak ngerancang bangunan, terus ngerancang tata kotanya. Nggak sekedar itu ya. aja. Nah, beda-beda nih, Kak. Kalau misalkan ngerancang itu kan bagian dari perencanaan wilayah dan kota. Tapi pada dasarnya kita itu nggak cuma ngerancang, memetakan juga. Oh gitu. Berarti lumayan kompleks, bener-bener kompleks ya. Itu Iya. kerjanya gimana tuh? Kalau kayak gitu? Iya, ada nih yang gue sempat
ngebaca, Iya. itu katanya sampai ke tekstur iniin tanah apa sih? Geologi gitu Jenis ya. tanah. Tanahnya. Jenis tanahnya ini cocok nggak sih untuk ngebangun? Iya, bener banget. Sampai kayak gitu. Heeh. Terus ini untuk air, dari jenis airnya ini Iya, masih bisa iya, layak bener konsumsi banget. atau tidak gitu. Iya. Itu sampai dipelajarin juga. Kita tuh belajar banyak hal. Misalkan nih pas awal masuk belajar ilmu sosial, ilmu ekonomi, kemudian geologi, semua ilmu dasar, statistik. Oh, statistik juga Iya, belajar. semuanya dipelajarin. Nggak cocok emang. Kan biar masih ada biar masih ada Beneran teknik semester 15 biasanya nih ya. 16 sih. biar masih ada tekniknya gitu, Kak. Oh gitu. Nah, jadi semua ilmu dasar yang dipelajarin semester 1 sampai semester 3 lah kurang lebih, itu semuanya sebagai bahan atau dasar di mana nanti kita semester 4, 5, 6, 7 mengkonsepkan suatu perancangan kota, suatu rencana kota. Oke. Contoh sederhananya, katanya Indonesia kan mau ada apa namanya? Ibu kota baru. Ibu kota baru. Ya, itu salah satunya demografi penduduk. Bonus demografi. Iya, bonus demografi penduduk tahun Iya. 2045. Nah, itu kan kita harus memprediksikan kira-kira tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia yang misalkan sekarang notabene misalkan 200 juta jiwa misalkan. Berarti selama 2045 atau 25 tahun yang akan datang tuh jumlahnya berapa? Itu gunanya belajar statistik. Jadi kita Oke. belajar memproyeksikan. Kemudian kebutuhan fasilitasnya apakah akan sama? Oh iya. Contoh juga sih. sederhananya masjid deh, atau enggak sekolah pendidikan. Kan kalau di PWK dipelajari misalkan dalam satu kecamatan itu Harus ada. minimal harus ada misalkan satu sekolah gitu. Oh. Nah, 2045 dengan jumlah penduduk sekian dengan kepadatan sekian, apakah itu akan mencukupi kayak gitu. Wow. Ngeri banget ya. Agak gue mulai kebayang. Serius ya? Serius Beneran. banget. Jadi kalau misalnya nih, kalau anggaplah waktu tahun 90-an, lu ngerasa nggak sih kalau dalam satu kelas tuh temen lu cuma 30? Iya. Dan kelas lu mungkin sampai A, B, C doang. Iya. Dan sekarang tuh udah sampai G loh. Udah membludak. Kelas itu. Jadi nggak, Iya. kalau zaman gua dulu SD itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Terus makin naik, tuh kelas tuh ada yang sampai A, B, C, D, F, G. Kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya memang memikirkan sampai dari segi Peledakan pendidikannya penduduk juga. Iya, iya. Kayak gitu ya. Berarti kedepannya nanti prospek kerjanya banyak banget ya PWK. Sebenarnya banyak, tapi itu balik lagi ke individunya. Oke. PWK itu prospeknya kalau bisa di berbagai hal sih, Kak. Yang pasti pemerintahan. Iya. Kayak misalkan kita mau kerja di, contoh sederhananya Dinas Cipta Karya, PUPR, ATR, itu bisa karena mereka juga kan setiap tahunnya ada proyek-proyek yang melibatkan para ahli tata kota kan. Baik baru fresh graduate atau bahkan yang udah jenjang karir lebih tinggi gitu. Terus kalau misalkan kita mau gabung ke developer itu bareng misalkan bareng anak-anak teknik sipil ya gitu-gitu. Kan ada kaitannya. Jadi kita yang merencanakan apakah suatu wilayah itu cocok dibangun seperti ini, nanti kan ditindaklanjuti oleh para anak teknik sipil. Bangunannya, konstruksinya seperti apa, kemudian arsiteknya merancang cocoknya dengan desain seperti ini. Biasanya bentrok gitu. nggak sama anak teknik sipil? Wah ini mah desainnya nggak bener nih, nggak bisa nih. Kayak gini gitu nggak sih? Paling kalau misalkan desain itu mungkin ke teknik sipil lebih bentroknya sama sipil. Arsitek. Iya, iya sipil sama arsitek. Kalau PWK kan paling oh ini cocok nih, oh ini nggak bisa dibangun kayak gitu aja. Gitu. Terus kayak jenis tanah ini misalkan kalau misalkan mau dibangun bangunan ternyata butuh biaya yang lebih banyak karena karena tanahnya betul misalkan ya. bagian bawahnya ini Gambus. iya kayak gitu-gitu deh. Ada kan gabus? Apa Gambut kan gambut, ya? iya. Gua Nggak pakai salah gambut. nyebut. Iya. Nyanyi dong kalau gambus ya. Ya, Oh kurang gitu lebih ya, gitu, sampai Kak. sebegitunya ya. Terus kalau apa namanya? Biasanya itu kan saya lihat anak PWK pada landscape gitu, apa nih? Ngerancang kota-kota kecil kayak gitu. Iya. Itu ada Buat di kayak semester buat berapa market sih? gitu Iya, ya? market gitu. Itu semester 4 itu namanya studi rancang kota, Kak. Oke. Jadi studio rancang kota ini tadi yang saya bilang ke Cirebon itu jadi di sana biasanya kita kalau dalam satu tim itu kan dibagi tiap kelompok, terus kita turun langsung ke suatu daerah, nanti dibagi nih ada tema-temanya masing-masing, misalkan ada tema pendidikan, tema religi, kemudian tema perdagangan dan jasa atau kawasan ekonomi kayak gitu. Nah nanti pas turun langsung ke lapangan kita lihat kenapa daerah tersebut
dikatakan atau berpotensi menjadi kawasan pendidikan. Terus kita lihat ini kan kawasan pendidikannya seolah-olah aglomerasi, misalkan dalam satu wilayah kok bisa ada 3 Aglomerasi. Gue nggak paham, nggak nyampe otak Ini gue. ya. Apa tuh? mengumpul gitu. Kok bisa misalkan dalam satu daerah, satu wilayah ini ada 3 SMA berdekatan kayak gitu. Kan padahal secara peraturan itu kan ada batasannya Iya. kayak gitu. Kok Wah, bisa ternyata kayak ada gini? batasannya ya? Iya. Nggak Iya. hanya sembarangan mendirikan sekolah ya? Iya. Kayak super minimarket tuh biasanya berdekatan. sebelahan Iya. ya, produk A Ini sama apa, produk ini B ya. apa, Iya. iya. Sebel banget tuh kayak Iya. gitu tuh. Kok lu sih yang sebel sih? Mematikan ini Perekonomian. rakyat kecil, rakyat Oke, kecil UKM. gitu. Mantap suhu. Terus Iya, kayak gitu nih udah kan udah direncanain terus Tapi kesulitan nggak? Misalnya kan itu ngegambar satu wilayah gitu ya. Itu gimana bisa presisi gitu istilahnya? oh iya, jadi kita untuk ngegambar gimana biar presisi itu kita ada 3 alat yang digunakan. Apa tuh? Yang pertama untuk pemetaan kan sebelum kita turun ke lapangan pakai GIS. Jadi kayak biar lebih gampang aja ini lokasinya di sini GIS gitu. itu geografi information iya. system gitu. Iya. Oh. Ya kayak gitu, geographic information Itu juga. Iya. Geographic Information System. System, ArcGIS nama softwarenya. Habis itu ada AutoCAD. Kalau yang ini AutoCAD pernah dengar. tentatif sih, kadang bisa dipakai, bisa Iya, itu enggak. biasanya buat 3D gitu kan. Ya, kalau buat AutoCAD paling desain 2 dimensi buat Desain, merancang iya. bangunan biasanya. Nah, satu lagi itu SketchUp. Oh, SketchUp. Nah, ini yang paling penting kalau di desain tapak, karena setelah kita turun langsung ke lapangan merencanakan semuanya harus diimplementasikan kan, maksudnya dibentuk dalam sebuah 3D gitu 3D. ya? Iya, Iya. itu tuh. Pernah pakai kayak kalau Vidi sendiri nih, kalau kayak gue nggak tahu ya kalau gue kan kayaknya sulit ya gitu. Iya kan, nggak kebayang Iya, gitu Kak. Sulit. sulit gitu menurut gue. Nah, kalau dari Vidi sendiri ada nggak sih mata kuliah yang ini susah banget nih mata kuliah ini dan nggak lulus misalnya, atau Aduh, Kalau mata kuliah ini cabut iya males nih soalnya susah gitu, ada nggak sih? tadi tonton dosen saya. nggak apa-apa. Ada nggak sih? Mata kuliah yang susah ya. Kalau jujur sih Udah ketawa. mungkin memang susah kan ya, mungkin susah. bebannya paling berat. Oh. Studio itu mata kuliah studio. Sebenarnya Tapi dia tadi suka loh katanya. Yang tapi suka Benci-benci bener. tapi rindu. Iya gitu lah. Gimana sih? Aduh, suka tapi bebannya paling berat Kak. Tapi bisa dilewatin kan Ya bisa dilewatin. Kenapa bebannya paling berat? Ini sebenarnya seru-seru lucu sih Kak. Jadi dari awal kan PWK tuh beda gitu. Anehnya nggak tahu kenapa ini nggak kayak jurusan lain gitu. Jadi jurusan lain kenapa? Jadi mungkin cuma belajar menghafal. Kalau mereka kan nggak hanya menghafal Implementasi dong, ya. implementasinya jauh lebih sulit mungkin ya. Ya sama kalau pemilihan dosen gitu kan, kita kan kalau misalkan studio dibagi 2 sesi kan, sesi 1 sama sesi 2. Kayaknya kalau jurusan tetangga tuh udah langsung dikasih tahu dosennya siapa gitu. Oh, Nah sesi 1 sama sesi 2 nih kalau di PWK berebut. Gitu. Misalkan sesi 1 dosen A, sesi 2 dosen B. Tapi kadang yang paling urgent yang bikin kita harus berebut adalah temen-temennya. Karena PWK itu kan kerjanya kelompok. Nah bayangin dong kalau dalam satu kelompok kita Tapi nggak saling kenal. bisa nggak saling kenal, terus karakter tiap orang dalam kelompok tuh beda-beda kan ya. beda. Ada yang kayak gitu Iya, deh. yang cuman ngeprint doang. Iya, bener banget. Cuma pas lagi iya, presentasi pas doang, nama ya. doang. Bener. Udah lo aja ngerjain Iya, deh. iya, kayak gitu. Oh, gitu. Nanti gue bantu doa. Nah, kan PWK nih identik sama jurusan cowok ya. Kok Vidi mau sih? Kan di lapangan mulu. Iya, Nggak bener, takut bener. hitam gitu, Iya. nggak takut sunblocknya gimana. Kok gitu sih ya gimana gitu ya? Kan saya pemerhati Iya. sosial. Oh, Kalau dalam satu jurusan aja saya satu angkatan itu berapa ya? 25 orang kalau nggak salah. Ceweknya itu kan tadinya 10 sisa 8. Adik kelas saya angkatan 2019 ceweknya sisa 4. Sisanya cowok semua. Itu baru kenapa? cuma ini yang Kayaknya bertahan. salah nih gua. Kayaknya emang ciri khasnya teknik kayak gitu Kak. gitu ya. Banyakan cowoknya. Tapi Seleksi sebenarnya alam ya? kalau Iya, seleksi jurusan alam teknik juga. sendiri sih nggak masalah buat cewek ya. Iya, sebenarnya. iya, benar. Nah, waktu itu gue pernah nanya sama Miko, Ibu Fuji. Puji. Oh iya. Kata Bu Fuji, nggak masalah kok, saya juga perempuan masuk
kuliah di teknik gitu kan. Kalau misalnya keluar ya tinggal pakai sunblock gitu kan. Kalau lupa ya udah Iya, nikmatin emang aja kalau di sebenarnya. kampus-kampus tuh emang teknik tuh cowok rata-rata. Iya. Di Malah kampus gue juga. bener nggak sih kalau misalnya cewek kuliah di teknik itu kayak Jadi semakin primadona, iya. bener nggak sih? Kalau di PWK sendiri ada nggak sih istilah-istilah kayak gitu? Kalau di PWK sih kayaknya enggak juga, karena cowoknya sukanya sama jurusan-jurusan lain. Kirain cowoknya suka sama cowok juga. jadi gimana? Kalau gimana kalau jadi lebih horor ya? Kayak ini aja kayak kayak cowok masuk jurusan keperawatan gitu dah. Nah itu iya sih. Iya, jarang Iya. kan? Jarang banget. Iya, Kayaknya kayak kalau gitu. cewek masuk teknik udah Tapi lah akan inaugurasinya juga lumayan kan Iya, kalau Karena teknik. nggak ada di beda-bedain ya, karena tetap sama aja. Kalau misalnya inaugurasi kan kalau misalnya harus nyebur ya Iya. harus nyebur gitu Iya, ya. iya. Duar gitu biasanya. duar. Sama aja itu Kak, sama aja bener. Sama aja ya. Berarti kalau misalnya di lapangan pun kalau misalnya lagi kondisi terik-teriknya ya Vidi turun-turun Jangan aja ya. Iya, ini kemarin abis survei juga kan, Kemana? selama sebulan. Pokoknya ada kegiatan survei gitu. Ya ini tangan sampai hitam kayak gitu. Nggak kelihatan sih. Kelihatan tetap Itu cantik mah aja ya. Paling kalau cewek-cewek panu biasanya ada ibaratnya apa ya? Ada OOTD survei, terus Tetra Pak OOTD. survei. Iya. Ya. Perhatikan Jadi ya. memang kalau misalnya ada OOTD ke mall, Iya. ke kampus, Iya. ke pasar. Sekarang ada OOTD Survei lapangan. Biasanya Jadi berapa semakin hari ini ya. sih gitu? Kalau misalkan kalau studio itu biasanya 7 sampai 10 hari ya. Kalau project dari dosen kayak gitu itu tergantung kontrak sih, paling lama biasanya sebulan. Kalau paling cepet ya paling Lumayan ya banget. 7 harian lah. Itu kita yang milih wilayahnya atau udah ditentuin? Kalau itu dari dosennya Kak. Ada di dosen. Sebenarnya bisa kita ngajuin misalkan kayak contohnya kemarin saya mau ngajuin studio perencanaan kota itu di Lebak, tapi karena pandemi nggak jadi. Cuma sebelumnya dosennya juga ngasih arahan ke kita, kira-kira kalian cocok nggak di daerah ini kayak gitu. Ada nggak sih kesulitan kalian di lapangan nih saat survei lapangan itu gimana sih? Sulitnya gini Kak, jadi kalau PWK itu kan teknik, jadi otomatis sebenarnya kita tuh rata-rata anaknya macam-macam kan, kebanyakan lebih pendiam gitu orangnya. Oh Kan? iya. Maksudnya Ini ngomong. iya, saya beda. Ada. Kebanyakan tuh anaknya ini kan lebih, maksudnya kurang suka komunikasi. Tapi nggak jarang juga yang suka. Nah, kalau kita turun ke lapangan kadang sulit juga karena bentrokan sosial kayak kan wawancara gitu kan sama orang, ya kita harus tahu karakternya, ya komunikasi kita harus dilatih intinya kayak gitu. Itu salah satu kesulitannya. Terus yang kedua ya panas kan, cahaya matahari gitu-gitu cepet lemes kalau cewek. Oh gitu, iya sih Iya. benar. Sering ada yang pingsan nggak gitu? Enggak, itu mah Baper banget. Kirain ada yang Kalau pingsan misalnya terus. mentang ke lapangan tuh Kalau anak teknik ada yang pingsan, cewek berebut tuh. Gue. ini kayaknya Rashid ya. Enggak, gue kan bukan anak teknik. Oh, iya. Gue mah cerita-cerita aja, dengerin cerita orang. Kayak gitu sih kalau Nah, gue. kalau misalnya sekarang kan Vidi semester 7 udah Ya. ngambil skripsi dong berarti. iya lagi Kak. Kalau apa namanya skripsinya paling kenapa Vidi mengambil apa namanya judul yang Vidi ambil sekarang? Judulnya apa sih? Adalah Kok ada lah? Nanti diambil temen Pak. Nggak kenal sih Ada. maksudnya. Udah semprot tapi. belum, masih semester 7, masih nyusun Masih bab 3. senang nyusun ya. Iya, nyusun bab 3. Kenapa sih kan kadang-kadang kalau kayak kita yang anak sosial misalnya ngambil judul skripsi itu Yang kualitatif based aja. on ini ya. Ini aja buku aja. Enggak, maksudnya berdasarkan memang yang masalah yang ada gitu. Iya. Nah, kalau dari PWK sendiri atau memang aku mau ngambil wilayah ini deh untuk aku angkat jadikan skripsi gitu nggak sih? Kalau di PWK itu kan biasanya dia kuantitatif kan, kuantitatif deskriptif gitu. Berarti Pusing kan hitungan. lo. Kayaknya kalau kualitatif aku kurang tahu bisa apa enggak. Oh iya lah Nggak pasti. susah Iya. kalau tulisan. Kalau apa ya, kalau misalkan wilayahnya itu biasanya tergantung urgensi masalahnya kan, kita juga tetap
discuss sama dosen pembimbing kan, dosen pembimbing maunya gimana kayak gitu. Yang enak ngambilnya makanya dosennya. Biasanya yang enak udah banyak. Emang bisa milih-milih dosen? Ya, bisa, gue dulu gitu, bisa milih dosen. Emang Iya kan? Ngajuin dosen. Oh, aku enggak ya. Soalnya giliran aku nggak pengen dapat dosen yang ini nih karena sulit. Taunya dapat. Makanya kuliah di teknik. Mantap. Tekniknya teknik UEU. Oh gitu ya. Jadi Iya. memang itu ya. Tergantung urgensi wilayahnya. Contohnya nih, bocoran aja deh. Bocoran. Tema skripsi aku kan salah satunya ada kaitannya sama pandemi COVID-19 kan. Nah, aku ngambilnya di DKI Jakarta karena salah satunya selain kotanya yang padat, kemudian kalau dikaitkan dengan tata kota banyak masalahnya. Habis itu pandeminya juga tinggi kan. Bentar. Mumpung nanya sama Vidi nih, aku penasaran nih. Nanti mungkin kita bisa nanya ke dosennya kali ya. Lu pernah nggak sih ngelihat jalan, terus tiba-tiba ada tiang listrik yang nggak sesuai gitu? Misalnya banyak pernah banget. kan banyak kan ya di Jadi Jakarta. satu tiang listrik ada Misalnya ada berapa banyak? bergerombol, Enam. atau enggak ini loh Sir, misalnya ini jalan nih, terus di sini tiang listrik di Iya, tengah-tengah di atau di tengah-tengah. pinggir, dan itu kadang-kadang kan membahayakan. Itu termasuk apa ya? Kajian kajian dalam dari PWK perencanaan nggak sih? wilayah dan kota nggak sih? Kalau di dalam PWK itu bisa diatur Bisa ya? juga persebaran titik-titik tiang listrik itu apa ya? BTS ya? Bukan BTS, apa ya namanya? BTS nyanyi dong bentar lagi. Persebaran titik-titik Dynamite. kayak contohnya persebaran lampu jalan juga diatur kan jarak-jaraknya. Oke. Oh iya. Iya, benar. kayak gitu sebenarnya diatur. Tapi kan balik lagi gimana ya? Habit juga sih. Kalau di Karena dari dulunya kali iya, ya. kota Jakarta yang kompleks kayak gini nggak semena-mena PWK bisa mengatur semuanya, karena balik lagi ke apakah pemerintahnya bersedia, apakah didukung juga oleh pihak swastanya kayak gitu. Karena banyak banget pihak yang berkaitan lah iya, ya untuk mengurusin bener. itu ya. Iya. Berarti emang PWK nih dokter kota banget, Iya, bisa makanya. nyembuhin permasalahan permasalahan ibu kota gitu. Iya, kayaknya. Bapak kota? Hah? Bapak Bapak kota. Aduh, nggak kerasa nih kita udah Iya. ngobrol Iya. sama Vidi Hampir 20 menitan ya. Menitan ya. Iya. Iya, Thank you kerasa. banget, Vidi. Iya, Kak. Terima kasih atas Ini untuk menutup bincang-bincang kita, ada nggak sih Vidi yang disampaikan, karena sekarang udah semester 7, mungkin untuk mahasiswa baru nantinya, terutama anak-anak teknik. anak-anak nih. teknik nih, ada Iya. nggak sih Punya jangan nyerah gitu. Tips-tips gimana nih cara Menikmati. menikmati kuliah di teknik. Ada nggak sih? Paling buat anak-anak PWK kali ya, kalau tips-tips buat menikmati kehidupan di PWK itu kalau udah emang terlanjur masuk ya kayaknya nggak sulit sih. Gitu. Apalagi kalau basicnya emang lebih suka teknik-teknik yang sosial. Jalanin aja, sama biar usahain tuh jangan ketinggalan temen. Misalkan teman udah nguasain ini, deketin tuh belajar bareng biar bareng ya. sama-sama berprogres, terus nggak ketinggalan, terus bisa lulus bareng. Bareng-bareng. Iya, kayak gitu aja. Tuh, dengerin. Jangan lupa juga bawa sunblock ya. Iya, itu harus. Nih, jadi nanti lulus PWK tetap glowing. Tapi glowing. anak teknik juga ada yang jadi Putri Indonesia kan? Yang Kezia, Waro. Oh, iya. Itu kan teknik Industri industri ya? Mas. Iya. Oh, iya. Tuh, Mantap iya. tuh. Jangan berkecil hati. Iya. 2000 dong. berapa ya? 15. 2015 kayaknya. Iya. Oh, 2014 Oke gitu. deh. Tuh. Jadi jangan ngerasa kalau salah jurusan, Iya, jangan cewek apalagi. berkecil hati ya kalau cewek. Dinikmatin aja, mungkin Iya. akan lulus pada waktunya ya. Bener-bener. Nanti ketemu sama Kak Vidi juga. Iya. Enggak dong, Kak Vidi udah lulus dong. Jangan didoakan ini ya. Jangan didoakan. Kirain betah. Betah. PWK. Oke deh, thank you banget buat kalian yang udah nontonin kita. Dadah. Di mana? Di podcast Sesama. Dadah aja. Di podcast Di podcast Songgol. Di Instagram kita, terus di YouTube kita. Dan juga Di Spotify kita next ya. Oke, thank you banget Vidi. Ya, Thank you makasih Rasid. Kak, makasih Kak Ya. Rasid juga. Dan Terima bye-bye, kasih. selamat sore.